Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-qamara wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minat thamarati rizqan wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal-hadirin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin, pengajian malam Jumat Masjid Assalam yang mudah-mudahan berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan episode kegiatan kajian malam kita pada malam Jumat. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini akan semakin membawa berkah dalam kehidupan kita, dan kemudian apa yang telah kita kaji dan yang akan kita kaji akan selalu mendapatkan bagian dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dapat Allah selama minggu yang lalu kita sudah agak tuntas, meskipun belum tuntas. Kajian kita saat mengenal tentang fungsi hadis dalam posisi terhadap perbedaan Al-Quran. Sebatas untuk mengingatkan untuk yang sekian kali bahwa paling tidak ada 6 fungsi hadis yang itu untuk kita pahami, dan kemudian ketika kita melihat dan mendengarkan beberapa penjelasan dari ustaz dan balik yang lain, itu cara pandangnya sudah tidak sama. Yang pertama, bahwa hadis itu berfungsi untuk bayan tafsir. Saya nyatakan saja, pertama fungsi hadis dalam Al-Quran itu adalah bayan tafsir. Jadi memperinci, mendetailkan sebagian Al-Quran yang masih sifatnya muskal. Yang kedua, fungsi hadis itu adalah bayan lintakyid, untuk memberikan batasan atas beberapa ayat Al-Quran yang sifatnya masih muskal. Yang ketiga, fungsi hadis itu bayan lintaksis, untuk membuat kekhususan atas beberapa ayat Al-Quran yang sifatnya masih masih umum. Yang keempat, fungsi hadis adalah bayan lintaktid, untuk memberikan penguatan atas beberapa ayat Al-Quran yang sudah kuat, dan kemudian diberikan penguatan yang lebih utuh dan kuat dengan penjelasan hadis, yaitu bayan lintaksis. Kemudian yang kelima, bayan an-nasakh. Hadis ternyata juga punya fungsi untuk menganulir, menasakh, menghapus posisi ayat Al-Quran yang kemudian itu hukumnya menjadi tidak dipakai karena datangnya penjelasan dari hadis. Untuk fungsi yang kelima ini memang menjadi perdebatan para ulama. Ada beberapa kategori hadis yang hanya bisa menasakh ayat Al-Quran, jadi tidak sembarang hadis. Nanti kita coba lihat analisa beberapa hadis, ya, bagaimana request beberapa jamaah dalam kita itu. Jadi malam ini nanti kita kajiannya fokus pada penjelasan hadis. Ada yang hadis ini, hadis itu, kemudian kita coba nanti breakdown dengan contoh-contohnya sehingga kita semakin paham. Oh, hadis ini pada ini kategorinya ini. Dan yang keenam, Bapak Ibu sekalian, fungsi hadis itu adalah bayan tasyrih, membuat hukum terhadap sesuatu kajian Islam yang itu belum dijelaskan dalam Al-Quran. Ini minggu yang lalu kita singgung, tetapi kita anggap selesai. Nah, malam ini Bapak sekalian kita akan masuk pada beberapa contoh klasifikasi hadis yang beberapa kali sudah kita sampaikan, baik itu hadis tentang
tentang toharo wudu, tentang sholat dan hadis-hadis yang sifatnya masih. Nanti posisinya hadisnya apa, derajat kualitasnya bagaimana, apakah ini bisa dipakai sebagai hujah dalam kita beragama dan sebagainya. Untuk menyingkat waktu, dan biasa sudah jam 6:45 menit. Jadi kajian kita itu kalau semakin asik semakin ada. Baik, kita mulai dengan kemarin ada pertanyaan hari ini ya. ya kita lanjutkan dulu materinya. Tak simpen seminggu tak Oh gitu, oke. Nanti sesi kalau 5 menit ada sisa waktu ya. Atau mungkin kita jelaskan lewat penjelasan nanti ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Jadi Bapak Ibu, kita dalam beberapa pertemuan bulan-bulan itu salah satu tema yang kita selalu jelaskan adalah tentang hadis. Hadis tentang sholat, mulai saat kita bagaimana takbir sampai bacaan-bacaan itu kan kita sampaikan semuanya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita tahu bahwa hadis itu posisinya kalau sahih, kalau hasan dan lain sebagainya? Kita kan belum tahu. Maka kita malam ini akan belajar sedikit tentang klasifikasi hadis. Hadis itu yang pertama, kalau sanad dan matanya itu disandarkan pada Nabi. Ulang lagi, hadis itu kalau sanad itu misalnya gini Bapak Ibu, A, B, C, D dan seterusnya. A, B, C, D ini rawi. Transmisi informasi dari rawi A ke B, B ke C, C ke D sampai Nabi itu namanya sanad. Iya, nyambung. Sambungan dari satu rawi ke rawi yang lain. Transmisi maksudnya ini. Transmisi hadis yang diberikan dari satu rawi ke rawi yang lain itu namanya sanad. Nanti kita coba bedah strukturnya. Struktur hadis mana yang sanad, mana yang mana. Hadis itu kalau sanad dan matanya dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi, matanya itu perkataan Nabi, sanadnya itu berujung pada Nabi, itu namanya hadis marfu'. Hadis marfu'. Kalau hadis itu sanadnya dan matanya itu berujung pada sahabat, namanya hadis mauquf. Nanti kita coba bedah contoh-contohnya. Yang ketiga, hadis itu kalau didasarkan pada sanad dan matanya itu berujung dan berakhir pada tabi'in dan tabi'in, itu namanya hadis maktub. Kita coba pahami 3 hadis ini dulu. Jadi hadis marfu', mauquf, maktub ini adalah hadis yang didasarkan kepada siapa sanad dan matanya itu disandarkan, atau kepada siapa sanad dan matanya itu berujung. Kalau berujungnya itu kepada Nabi, maka namanya hadis marfu'. Kalau berujungnya, berakhirnya itu hanya sampai pada sahabat, itu namanya hadis mauquf. Kalau ujungnya itu tidak sampai sahabat, bahkan tidak sampai Nabi, cukup berhenti di tabi'in, itu namanya hadis maktub. Kita bedah yang satu itu. Hadis marfu' itu ada yang namanya hadis marfu' qauli, ada marfu' fi'li, marfu' takdiri dan
marfu' wasfi. Marfu' qauli ini Bapak Ibu sekalian adalah hadis yang disandarkan sanad dan matanya itu atas ucapan dan perkataan Nabi. Contoh misalkan ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Abu Hurairah dia ini menjelaskan mengatakan bahwa Nabi berkata. Apa kata Nabi? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadhan sampai akhir. Nah, ini contoh marfu' qauli bagi sekalian. Kita coba analisa. Abu Hurairah ini sahabat. Sahabat ini menyatakan, menjelaskan, mensandarkan perkataan Nabi. Jadi sandarannya pada Nabi. Apa perkataan Nabi? Man shoma Ramadan. Nah, man shoma ini namanya matan. Isi hadis perkataan Nabi itu dalam ilmu hadis namanya matan. Jadi Nabi itu berkata dari Abu Hurairah bahwa barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan yang didasari atas keimanan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan menghapus dosa-dosanya 1 tahun sebelumnya. Contoh lagi misalkan ma'ruf qauli juga dari Abu Hurairah bahwa Nabi itu berkata begini. Idza qalal imam, ketika imam itu mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Faqulu amin. Jadi kalau imam itu membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka perintah Nabi itu kita makmumnya membaca amin. Jangan sampai tidak membaca amin. Fa'innahu, karena sesungguhnya baca amin itu man wafaqa qauluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi dalam hadis marfu' ini, marfu' qauli, ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim kemudian kita baca amin, apabila bacaan amin kita ini bersamaan dengan bacaan aminnya malaikat, itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini marfu' qauli. Pertanyaannya, apakah hadis marfu' qauli ini statusnya mesti sahih? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi meskipun marfu' qauli ini rangkaian sanadnya bisa saja munqati, terputus di tengah-tengah. Bisa jadi mutasil, tidak terputus, sambung menyambung sampai Nabi sehingga nanti statusnya sahih. Ini butuh telaah yang lebih jauh dengan mendalami ilmu usul hadis juga bertahun-tahun. Kalau kuliah itu tidak cukup 8 tahun. Dan kuliahnya harus di tempatnya hadis saja. Jadi kita hanya bedah kulitnya saja, membedah anatomi kulitnya saja. Bahwa hadis itu kalau an itu namanya rawi, dan perpindahan dari satu rawi dengan rawi yang lain namanya sanad. Isi hadis baik itu ucapan Nabi maupun ucapan sahabat namanya matan. Contoh matan adalah man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, Bapak sekalian, hadis marfu yang disandarkan sanadnya itu pada Nabi, matanya juga ucapan Nabi, matanya juga dari Nabi, itu
berupa perbuatan Nabi. Berupa perbuatan Nabi. Contoh hadis dari Abu Umamah. Berkata bahwa Nabi berkata, An Umamah radhiyallahu anhu qala kana Nabi tawaddoa. Nabi itu ketika wudu famat mado salasan. Nabi itu berkumpul 3 kali. Kan perilaku Nabi ya, tidak kan? Tawaddoa famat mado salasan wastan syakko salasan. Nabi itu kalau wudu setelah berkumpul 3 kali itu menghirup air ke dalam hidung itu 3 kali. Wastan syakko salasan. Kemudian fagosala wajahu, membasuh wajahnya. Karena yang syahul maqaini minal ain. Nabi itu dalam wudu setelah membasuh wajahnya itu mengusap kedua ujung matanya. Ini hadis dari Abu Umamah, dan yang melakukan dalamatan itu adalah isinya adalah perbuatan Nabi. Karena disandarkan pada Nabi, maka dan isinya adalah tentang perbuatan Nabi, maka hadisnya adalah marfu' fitri. Apa bingung apa soalnya nggak bingung ya? Bingung ya? Jelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada hadis itu misalkan an Abi Umamah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sahabat itu menyandarkan ucapannya kepada Nabi, maka itu namanya hadis marfu'. Kalau Nabi itu dalam hadisnya itu mengucapkan dalam bentuk perkataan, namanya marfu' qauli. Kalau isinya itu berupa perbuatan Nabi, namanya marfu' fi'li. Contoh marfu' fi'li tadi itu Nabi saat wudu itu memberikan contoh famat madhol salasan. Kumpul-kumpulnya sebanyak 3 kali. Wastan syakko salasan, istinsak yang menghirup dalam hidung itu 3 kali. Baru kemudian fagosala wajahu, membasuh wajahnya. Nah, saat membasuh wajahnya itu juga famasahol maqaini minal ain, menyaput kedua ujung matanya. Pertanyaannya, apakah hadis ini statusnya sahih apa dhaif apa hasan? Itu untuk kajian kita. Yang pasti hadis marfu' itu belum tentu sahih kualitasnya. Bisa jadi sahih, bisa jadi bawahnya sahih itu hasan, bawahnya hasan itu dhaif, bawahnya dhaif itu maudhu, palsu juga bisa. Nanti kita coba jelaskan. Jadi fitli. Kemudian marfu' takdir ini pernyataan Nabi. Maksudnya sikap Nabi. Sikap itu begini contohnya. Ketika ada laporan tentang satu perbuatan sahabat, itu Nabi tidak mengiyakan dan tidak meninggalkan. Nah, posisi semacam itu, sikap yang diambil Nabi itu namanya posisi sikap yang diambil Nabi, tidak mengiyakan dan tidak meninggalkan. Contoh misalkan saat para sahabat itu sepulang dari perang Ahzab gitu ya, itu Nabi kan bisa nanti jangan sholat asar sampai di Bani Quraidah. Nah, ketika dalam perjalanan para sahabat itu saat menjumpai asar itu ada yang sholat, ada yang tidak sholat sampai mau menjelang maghrib. Nah, ketika ketemu Nabi, ketika itu dilakukan dalam 2 versi, dilaporkan kepada Nabi. Nabi kemudian memberikan jawaban tidak menyalahkan salah satu di antara keduanya. Fala yu'anniku ahadam minhum. Nabi mengambil sikap tidak menyalahkan salah satu di antara 2 perilaku yang telah dipraktekkan oleh sahabat itu ketika sholat di
jalan sebelum sampai di Bani Quraidah, dan ada yang tidak sholat sampai di Bani Quraidah. Nah, itu namanya hadis marfu' taklid. Pertanyaannya, apakah juga sahih atau tidak? Belum tentu. Karena bisa jadi satu rawi dengan rawi yang lain ini sanadnya di tengah-tengah terputus, atau namanya munqati', atau bisa juga muttasil, yaitu sambung menyambung dan tidak ada putus. Hadis marfu' wasfi, yaitu hadis yang disandarkan kepada sifat Nabi. Contoh misalkan yang mungkin kita semuanya sudah sangat familiar itu adalah ketika Aisyah ditanya bagaimana tentang akhlaknya Nabi, ya. Maka jawabnya adalah kana khuluquhul Quran, bahwa akhlaknya Nabi itu adalah representasi daripada Al-Quran. Ustaz, bedanya hadis marfu sama mutawatir gimana? Nah, marfu itu saya ulang lagi adalah hadis yang disandarkan pada Nabi terhadap sanad dan matanya. Kalau sanadnya itu berujung pada Nabi, matanya juga ucapan dan perilaku Nabi, itu namanya marfu. Kalau hadis itu didasarkan pada kuantitas perawi yang meriwayatkan, itu ada yang namanya hadis mutawatir, ada yang namanya hadis ahad. Kalau hadis itu dilihat dari segi kualitas perawinya, itu maka akan kita kenal dengan pertama hadis sahih, kedua hadis hasan. Hasan ini terbagi menjadi hadis hasan masyhur, hadis ahad, hadis ajis, dan hadis gharib. Ketiga, kualitas di bawah hadis hasan itu adalah hadis dhaif. Dhaif ini ada maudhu', ada matruk, ada mursal. Ini kalau kita bahas bedah satu persatu dan contohnya masing-masing, itu butuh saja. Nah, kita pertama yang ini aja dulu. Hadis yang berdasarkan kepada siapakah sanadnya itu berakhir dan kepada siapa matan itu berujung, maka dikenal dengan hadis. Kalau hadis itu tidak sampai berujung pada Nabi, hanya sampai di tingkat sahabat saja. Jadi misalkan qala Ali radhiyallahu an, Ali kan sahabat. Jadi ucapan Ali itu berarti hadis itu berujung pada sahabat, tidak sampai Nabi. Kan ada ya? Banyak hadis yang kita kadang-kadang baca itu sungguhnya adalah berujung sampai hanya sahabat saja. Nah, hadis yang berujung sampai sahabat, sampai isinya matanya juga ucapan sahabat, itu namanya hadis mauquf. Jadi berhenti sampai pada sahabat. Apakah hadis mauquf ini sahih dan belum tentu? Kalau yang meriwayatkan itu Bukhari Muslim, insya Allah sahih. Dan banyak itu. Qala Ali anhu bla 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 Bukhari rawahu Muslim. Itu bisa dijamin kalau yang mengumpulkan kodifikasi itu Bukhari dan Muslim, itu adalah kumpulan hadis sahih. Meskipun itu kategori hadis mauquf, sanad dan matanya berujung pada sahabat, tidak sampai pada Nabi. Apa dia kuliahnya? Apa dia kuliah hadis? Ngeluh dah, ngomong. Jadi Ali itu berkata begini, Pak. Ini hadis ya, hadis yang berujung pada sahabat. Cintailah apa yang kau cintai itu sekedarnya saja.
ahbib ma habibaka au namma. Karena bisa jadi apa yang kita cintai itu akan suatu saat menjadi kita benci. Bencilah segala sesuatu yang kau benci itu au namma, sekedarnya saja. Sebab bisa jadi yang kita benci itu akan menjadi sesuatu yang kita cintai. Itu ucapan Ali, bukan hadis Nabi. Tetapi itu diriwayatkan oleh Muslim. Jadi meskipun itu ucapan sahabat Ali dan masuk dalam hadis mauquf, tetapi itu bisa dijadikan sebagai pegangan, sebagai hujjah. Sebab itu adalah masuk dalam kodifikasi yang dikumpulkan oleh perawi hadis yang selalu mengedepankan hadis-hadis yang sahih, Bukhari, Muslim. Sahabat siapa lagi itu yang pernah mengatakan, sampaikanlah pembicaraanmu itu sesuai dengan level pendengarnya. Itu hadis ada, tapi tidak disampaikan pada Nabi. Berarti sampai pada sahabat. Artinya saya tidak tahu persis, tapi maknanya itu. Jadi berbicaralah kepada mukhatabah yang kita ajak ngomong itu sesuai dengan level berpikirnya. Itu Bukhari ada. Yang di sekolahan banyak itu yang diterangkan guru agama itu anatopatul iman misalnya. Oh itu merakyat. Anatopatul iman itu nanti kategorinya ini ya. Masuk mana itu? Masuk mana itu? Gaib. Ini dah. Enggak. Ini juga ada. Enggak. Ya. Palsu itu palsu. Masuk di buku paket. Sampai saking palsunya itu tidak ditemukan di jenis kitab hadis manapun. Jadi hanya makalah ya. Bahkan maaf ya, misalkan terutama hadis-hadis gini, hadis itu gampang kalau untuk mengidentifikasi dhaif atau tidak, maudhu apa tidak, palsu atau tidak, itu biasanya banyak kejanggalan. Kejanggalan itu maksudnya isinya tidak sesuai dengan kaidah umum. Contoh misalkan amalan yang enteng tetapi bahasanya surga, itu satu banyak janggal. Itu biasanya di dalamnya banyak perawi yang hafalannya tidak kuat, banyak berdusta. Nah hadis itu kalau di dalamnya ditemukan perawinya banyak berdusta, itu namanya hadis mursal. Kalau ada perawinya yang menutupi kesalahan, kesalahan itu namanya hadis dalas. Banyak jenis hadis itu banyak. Untuk kategori yang dhaif. Oke, kita lanjutkan yang ini tadi. Ada pertanyaan yang mutawatir bagaimana tak? Hadis mutawatir itu adalah hadis yang dilihat berdasarkan kuantitas perawinya. Semakin banyak perawinya yang meriwayatkan hadis itu namanya hadis mutawatir. Contoh misalkan hadis yang berbunyi ini, mungkin jenengan hafal pada itu. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi, barang siapa yang berani mendustakan atas nama hadisku, ucapanku, maka siap-siaplah tempatnya adalah di neraka. Itu yang meriwayatkan lebih dari 62 perawi. Artinya kan bawahnya itu mutawatir. Mutawatir dan hadis yang semacam itu yang lafaznya kayak begitu itu banyak ditemukan di hampir 20 lebih redaksi yang sama, sehingga itu namanya hadis mutawatir lafzi. Jadi hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, itu hadis yang sama dengan begitu, itu banyak yang meriwayatkan.
dan perawinya itu hampir lebih dari 62 perawi, saling sambung menyambung, wajar, dan dengan demikian hadis mutawatir itu biasanya dan bisa dipastikan status kualitasnya adalah Al-Quran itu mutawatir. Ada juga ada banyak. Sahabat dalam memberikan perilaku contoh juga ada, namanya hadis Nabi mauquf fi'li. Mauquf juga sama Pak, ada mauquf qauli, mauquf fi'li, mauquf fasli. Itu kalau kita buka hadis itu kan sikat banyak kitab. Ya itu kita hanya supaya tahu saja. Jamaah salam itu, jadi ketika ada penyampaian hadis, oh ini hadis ini mauquf karena tidak sampai kepada Nabi. Buktinya apa? Karena qala sahabat tidak sampai qala Nabi, itu mauquf. Kalau kami qala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu marfu. Sebagian hujah, sebagian dijadikan hujah dalam hukum. Kalau kemudian kita analisis lebih jauh itu statusnya sahih, maka sangat bisa untuk dijadikan sebagai hujah. Contoh tadi misalkan manso ada ida qala imam gawil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi Nabi itu mengatakan ketika imam dalam sholat itu membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka berkatalah amin. Karena kalau kita baca amin itu bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosa kita jauh. Itu marfu qauli dan sahih, sehingga bisa dijadikan sebagai hujah untuk diamalkan dalam melakukan sholat. Makanya ketika imam baladolin kita itu sesungguhnya wajib, karena fakul maka katakanlah amin. Kadang-kadang kita enggak, malas-malasan aja ya, baladolin itu aminnya enggak semangat. Padahal amin itu kalau bersamaan dengan aminnya malaikat itu luar biasa, bisa kita tahu. Makanya dalam sholat jamaah itu kan begitu untungnya salah satu. Ketika kita malas baca amin, jamaah yang lain semangat ya. Itu sudah diwakili sama jamaah yang lain. Coba kalau sholat sendiri tidak pakai amin, tidak pakai apa-apa, ketika malaikat ingin datang dan membersamai amin kita tidak punya kesempatan untuk itu. Makanya di dalam hadis yang lain, ya hadis mutawatir maknawi itu ada begini. Tidak diterima sholat seseorang yang bertetanggaan dengan masjid. Maksudnya jamaah itu menjadi sesuatu yang diwajibkan. Karena salah satu kunci jamaah tadi itu ketika membaca amin setelah imam membaca waladhdallin, itu malaikat juga mengamini dan bersama dengan itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini agak bingung ya. Jadi gini aja, prinsipnya gini. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah ada istilah nanti hadis sahih itu berarti dilihat dari kualitas hadisnya. Padanannya, sandingannya itu adalah hasan. Hadis itu kalau tidak sahih bisa jadi hasan. Kualitas hasan itu di bawah sahih, masih bisa dipakai sebagai hujah. Tetapi kalau sudah hadis dhaif, itu kalau sudah urusan ibadah itu masih jadi perdebatan. Tetapi kalau untuk fardhu amal, untuk keutamaan amal itu masih diperbolehkan. Tetapi kalau sudah hadis maudhu palsu, yang namanya palsu dia bukan hadis lagi ya. Yang menciptakan itu pokoknya seolah-olah hadis. Kenapa ada hadis palsu itu sejarahnya panjang.
Jadi kelompok-kelompok yang ingin menciptakan Islam itu menjadi agama yang tidak baik, itu maka diimbangi dengan menciptakan hadis sebagai palsu. Kok sampai hadis ayat Al-Quran saja itu dipalsukan? Nabi-nabi palsu dengan surat-surat yang palsu itu ya, yang pernah kita bahas itu. Nah, ketika bahas hadis itu kalau jenengan dalam pikiran itu sahih, itu berarti jenengan cantumkan tentang kualitas perawinya. Kalau muncul istilah mutawatir, itu berarti terkait dengan jumlah kuantitas perawinya. Semakin banyak perawinya yang itu terlibat dalam meriwayatkan hadis, itu mutawatir. Kalau tidak sebanyak mutawatir, itu namanya hadis ahad. Mutawatir ahad itu bukan untuk ukuran bisa dijadikan hujah atau tidak, tetapi ingin memastikan bahwa perawinya banyak dan tidak banyak. Tetapi ketika hujah jadikan sebagai campuran hukum, itu kita pada kualitas hadisnya. Sampai hasan, dhaif, maudhu. Tetapi kalau ingin melihat kepada siapa hadis itu disandarkan, kalau ujungnya kepada Nabi, maka namanya hadis terangkat. Kalau sandarannya itu berujung pada sahabat, namanya hadis maudhu. Kalau sandarannya itu berujung pada di bawah sahabat, itu namanya hadis maktub. Itu mudah aja saya bingung ya. Contoh-contohnya kita breakdown pertemuan yang akan datang. Kita baca hadis, kita nanya analisis, seperti makro, ini kan ya. Itu aja. Demikian Bapak sekalian, kajian singkat kita pada malam ini melanjutkan tema tentang hadis yang lalu. Mudah-mudahan semakin menguntungkan, semakin Bapak Ibu nanti berupaya untuk belajar sendiri. Ketika ada salah itu dengan bukan ya dikitanya ini tidak nanti jauh. Oh ini contoh. Tetapi saya lagi Bapak Ibu sekalian, belajar hadis itu tidak cukup 6 tahun, 8 tahun. Kalau ingin total rumah saya itu butuh waktu 10 tahun. Katanya dosen saya gitu. Kalau hanya belajar 4 tahun, 5 tahun di Indonesia itu belum mendalam. Apalagi setengah jam. Tetapi kita hanya ingin supaya ada istilah ilmu, itu maksudnya kan. Biar gambaran masalah itu ketika baca hadis tidak terlalu tidak tahu aman. Jadi hanya sebatas membuka pintu awal dengan nanti supaya demikian kalau 10 tahun setengah jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.